Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-66, dengan judul Melampaui Biasa. Langsung ke dalam alurnya. Mampu mengangkat 100.000 jin metal divine saat dia masih sangat muda benar-benar menakutkan. Ini adalah tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan, dan itulah mengapa itu disebut batas ekstrim. Selama era archaik, burung dewa peringkat surga dan binatang buas menggunakan sistem ini untuk mengukur keturunan mereka dan memprediksi pencapaian masa depan mereka. Tidak setiap keturunan bisa mencapai potensi batas ekstrim itu. Saat ini, si kecil berhasil menyelesaikannya. Dia mengangkat 100.000 jin boulder, dan tubuhnya berkilauan dalam kemegahan cahaya pagi. Tindakannya mengguncang seluruh negeri yang sunyi, dan banyak burung ganas dan binatang buas yang dengan cemas melarikan diri ketakutan. Ya, saya berhasil. Orang kecil itu melepaskan batu besar itu, dan batu itu turun di samping air terjun. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi, seolah-olah gempa besar tiba-tiba terjadi. Untuk memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu sementara hanya menggunakan daging, ini benar-benar mengejutkan dunia. Ini adalah pencapaian yang melampaui yang biasa. Dalam keadaan normal, ini sama sekali tidak dapat dicapai hanya dengan tubuh fisik. Pria kecil itu menghadapi cahaya fajar saat dia berdiri di atas sebuah batu besar. Air putih yang luas dan mengalir deras bergemuruh di sampingnya seperti guntur, menggetarkan seluruh gunung berbatu ini. Tubuhnya bersinar dengan kilau yang unik, sehat dan bening. Dia tampak seolah-olah dia memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya, dan bahkan 100.000 batas ekstrim dipatahkan olehnya, meletakkan fondasi yang sangat kokoh. Aku bisa melihat True Primordial Record sekarang, tapi akan lebih baik jika aku sedikit lebih kuat. Kata si kecil pada dirinya sendiri. Dia telah menembus batas ekstrim, tapi ini bukan tujuannya. Dia tidak mengakhiri pelatihannya, dan malah bersiap untuk menghabiskan waktu lebih lama, memurnikan dagingnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia dengan keras menuntut dari dirinya sendiri bahwa dia harus melampaui batasnya sendiri. Entah saat itu berangin atau hujan, si kecil tidak pernah berhenti selama 1 hari. Dia sudah berumur 7 tahun. Hong, kilat menyambar, guntur bergulung, dan hujan lebat membanjiri seluruh negeri terpencil. Meski saat itu siang hari, langit malah gelap gulita. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri jika mereka mengulurkan tangan mereka, dan satu-satunya saat bumi menyala adalah ketika petir memenuhi langit. Di tengah badai yang deras, sesosok kecil berlari melintasi bumi sambil menyeret 100.000 jin boulder bersamanya. Dia menyerang semburan gunung, dan hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan kekuatan surgawi ini. Ini bukan hujan puing, tapi semburan gunung yang sebenarnya. Ombak besar menghantam langit, dan batu-batu gunung jatuh ke dalam banjir. Itu menghapus segalanya, menghancurkan hutan kuno satu demi satu. Ini adalah kekuatan surgawi yang luar biasa kuat. Di hadapan alam, umat manusia tampak sangat kecil dan lemah. Sekelompok binatang buas melarikan diri, karena takut mati bersama negara yang runtuh ini. Namun, si kecil tidak takut sedikit pun, dan melawan kekuatan ini dengan kekuatan dagingnya. Dia berlari kencang melawan arus gunung, sampai ke jantung pegunungan. Honglonglong. Air berlumpur dan batu-batu besar tak henti-hentinya mengalir keluar dari dalam pegunungan. Ini adalah bencana alam yang sangat besar, namun si kecil tidak takut sama sekali. Kadang-kadang, arus deras yang mencapai langit akan membuatnya terbang ke tebing gunung, tetapi dia tetap tidak pernah berhenti. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, dia akan sekali lagi maju ke depan. Tanpa simbol apapun yang berkedip-kedip, dan tanpa teknik surgawi yang berharga,
dia hanya menggunakan tubuh yang diperolehnya setelah pelatihan yang sulit untuk menghadapi badai yang deras ini. Tubuhnya bersinar dengan kilau yang berkilauan, dan dia tidak membuat suara sedikit pun. Dia sendirian maju ke depan dan menghadapi kekuatan surgawi. Ketika badai yang sangat deras berhenti, hari sudah sore. Awan hitam menyebar, dan pohon-pohon besar di dalam pegunungan punah. Air deras mengalir, batu-batu besar berjatuhan, dan banyak tempat diubah menjadi kolam besar. Pria kecil itu basah kuyup dan memar di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak mengalami patah tulang atau pendarahan. Itu mungkin untuk melihat betapa kuatnya tubuhnya saat dia selamat dari cobaan ini. Sama seperti ini, hari demi hari, si kecil menggunakan berbagai bencana surgawi ini untuk berkembang biak. Kadang-kadang dia melompat dari tebing besar, dan kadang-kadang dia bahkan membuat marah beberapa binatang buas yang sangat besar untuk melawan mereka. Setiap kali, dia kembali dengan penuh bekas luka. Dia akan mengkonsumsi cairan emas di kuali obat dan menjalani metamorfosis konstan, meningkatkan fisiknya dari hari ke hari. Beberapa penduduk desa tidak berani percaya bahwa dia bisa meningkat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ketika si kecil berumur 7,5 tahun, dia berhenti. Setelah sekian lama merusak dan memurnikan, tidak hanya kekuatan tubuhnya yang mengejutkan, bahkan tekadnya menjadi sekuat baja. Dewa Willow, tubuh fisik saya telah menyelesaikan periode kultivasi pertama. Orang kecil itu datang ke pintu masuk desa dan menghadap pohon willow hitam yang hangus. Hasil seperti apa yang Anda lihat? Tanya pohon willow. Orang kecil itu berjalan ke tepi danau dan seorang diri mengangkat 100.000 batu jin. Setiap makhluk di dekat danau sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu anak-anak, orang dewasa, atau bahkan burung berharga dan binatang aneh, mereka semua tercengang. Kekuatan macam apa ini? Membesarkan 100.000 jin boulder sendirian terlalu mencengangkan, tidak ada yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kemudian, dia beralih ke tangannya yang lain dan dengan cara yang sama mengangkatnya lagi. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan cahaya, dan pancaran itu secara otomatis dipancarkan, mewakili batas ekstrim. Bahkan pohon willow pun diam, dan tidak langsung berbicara. Nak, cepat letakkan. Jangan sakiti dirimu sendiri. Teriak beberapa orang dewasa desa. Siapa yang bisa memindahkan batu besar itu? Biasanya, mereka menggunakannya untuk mengeringkan daging dan bulu binatang. Mereka luar biasa besar, namun saat ini, mereka berada di tangan si kecil. Mereka semua terkejut secara emosional. 108.000 jin kekuatan ilahi hanya dengan satu ayunan tangan. Kamu melakukannya dengan sangat baik, sangat melebihi ekspektasiku. Kata pohon willow, dan tampaknya ia juga tercengang. Jangankan manusia, bahkan Golden Winged Peng terkuat atau pemuda Hou asli hanya bisa mencapai hasil ini. Sangat sulit untuk menjadi sekuat ini, dan ini benar-benar menyentuh secara emosional. Kekuatan ilahi bukanlah titik kuat umat manusia, namun si kecil berhasil mencapai puncak dari aspek ini, bahkan mengejutkan pohon willow. Potensi anak kecil ini benar-benar hebat, bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Anak kecil, bagaimana kamu mencapai ini? Sekelompok anak bergegas dan mencubit lengan kecilnya. Mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Benda itu bisa dibilang adalah gunung batu. Anak kecil, Anda benar-benar tidak buruk, benar-benar mengangkatnya dengan satu tangan. Kekuatan semacam ini akan mengejutkan bahkan keturunan archaik di pegunungan. Anak-anak mereka jauh dari mampu mencapai ini. Petik 2. Sekelompok anak-anak sangat terkejut dan bersemangat. Mereka mengepung si kecil dan mengobrol tentang banyak hal. Sekelompok orang dewasa juga tercengang, karena sungguh konyol bahwa seorang anak bisa sekuat dan sekuat ini. Anak kecil, permintaan paman tidak banyak. Nanti berikan aku anak seorang suami demi perlindungan dan penjaga gerbang.
Hah, permintaan ini tidak banyak. Hal pertama yang keluar dari mulutmu adalah salah satu binatang buas terkuat. Apa lagi yang kamu mau? Anak kecil, permintaan paman ini cukup sederhana. Tangkap pemuda PCU berdarah murni asli di masa depan untuk saya, oke. Petik 2. Tersesat, bagaimana PCU lebih buruk daripada Suanmi? Bukankah mereka berdua sama-sama kuat? Petik 2. Sekelompok orang dewasa sedang membuat lelucon dan bersenang-senang. Mereka tidak ingin si kecil melupakan desa batu ketika dia menjadi lebih kuat, dan ingin dia menangkap binatang buas archaik muda yang asli untuk menjaga tempat ini. Hanya setelah waktu yang lama berlalu barulah penduduk desa bubar. Dewa Willow, bisakah saya mengembangkan True Primordial Record sekarang? Si kecil mengangkat kepalanya. Dia sekarang berusia 7 tahun dan tumbuh jauh lebih tinggi, tetapi dia masih muda dan lembut. Ada perbedaan yang jelas antara bagian putih dan hitam dari mata besarnya, membuatnya tampak sangat cerah. Kamu bisa. Pohon Willow memberikan tanggapan yang menyenangkan. Tidak hanya daging si kecil melebihi persyaratan, kemauannya juga mengejutkan. Selama 1,5 tahun pelatihan pahit ini, dia tidak gentar oleh kemunduran. Dia berlatih di bawah semua jenis kekuatan surgawi yang berbeda, dan kemauannya menjadi sekuat baja. Tapi, sebenarnya tentang apa sebenarnya, True Primordial Record itu? Pria kecil itu mengambil tulang putih yang berkilauan itu dan dengan sopan meminta petunjuk. Dia memiliki pancaran harapan di matanya. Anda harus mempelajarinya sendiri dengan cermat. Sebuah perjalanan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Tulangnya mengguncang dunia, jadi Anda tidak bisa menunjukkan ini kepada orang lain dengan santai, kata Dewa Willow. Pria kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sejak hari itu, si kecil seperti bertemu iblis. Ia belajar sambil duduk, merenung sambil berdiri, dan bahkan mengerutkan kening saat tidur. Dia memahami dan memahami buku surgawi ini kapanpun dia bisa. Karakter pada tulang putih bersih terkonsentrasi dengan padat. Mereka menggambarkan asal mula simbol-simbol ini, dan menjelaskan misteri tulang kuno yang berharga ini. Itu juga menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari berbagai binatang ganas archaik dan burung ilahi. Buku tulang ini berasal dari zaman kuno, dan menjelaskan misteri langit dan bumi. Itu telah bertahan melalui begitu banyak hal, dan semuanya tercatat di atasnya. Sayangnya, tidak ada teknik berharga pada tulang ini. Seseorang dapat menggunakannya sebagai panduan untuk berkultivasi, membantu seseorang membuat terobosan. Itu pasti bisa disebut buku surgawi yang tak ternilai harganya, dan akan menjadi harta karun dalam klan manapun, hanya saja buku itu tidak memiliki teknik berharga yang tak tertandingi. Si kecil menjadi konyol, dan meludah darah beberapa kali saat membacanya. Dia jauh lebih kuat daripada kepala suku, tetapi dia terluka beberapa kali karena hal-hal yang tercatat di buku tulang ini terlalu menakutkan. Demi menjelaskan simbol-simbol dari masa lalu, di dalamnya terdapat contoh-contoh pertempuran. Gambaran pertarungan antara Clear Skypeng dan Dewa terlihat jelas, menciptakan aura pahit dan ada di mana-mana. Dia hampir ingin memuntahkan darah, karena ini seperti melangkah ke masa lalu untuk benar-benar membayangkan kembali pertempuran itu. Ini hanyalah sebuah gambar, dan ada banyak informasi lain tentang topik simbol yang tidak melibatkan teknik yang berharga. Setidaknya 10 adegan berbeda dari pertempuran sebenarnya dibuat dalam ukuran mini pada tulang putih bersih ini. Episode ke-67, dengan judul Konyol dari Belajar. Langsung ke dalam alurnya. Tulang putih bersih ini bisa dianggap sebagai harta yang luar biasa. Itu berisi misteri tak berujung juga, dan di atasnya terukir gambar konfrontasi antara binatang ganas archaik dan dewa. Semuanya dimulai dari tempat yang paling primitif. Pria kecil itu memiliki ekspresi konyol di wajahnya,
dan dia sangat terpesona. Saat dia memeluk potongan tulang yang berkilau itu, dia terus-menerus merenungkan dan memahaminya, hampir seolah-olah dia disihir oleh iblis. Sampai suatu ketika, dia tidak sengaja berjalan langsung ke danau. Hanya ketika air mencapai hidung dan mulutnya, dia kembali ke dunia nyata, dan semua penduduk desa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya meletakkan semangkuk susu binatang di depan matanya dan dia sebenarnya tidak melihatnya. Ini tidak normal. Petik 2. Ini sudah berakhir. Orang kecil jadi konyol. Apakah dia akan menjadi bodoh? Petik 2. Sekelompok anak bergumam di antara mereka sendiri. Melihat dia bertingkah seperti itu, mereka semua merasa seolah-olah dia telah disihir oleh iblis. Jangan terlalu banyak melatih otakmu dan berhati-hatilah terhadap luka-luka, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Ini bukan pertama kalinya si kecil meludahkan darah, jadi meski dagingnya kuat, dia masih perlu memperhatikan. Pria kecil itu sangat menyukainya sehingga dia mengabaikan tidur dan makanan. Tulang yang bersinar tidak pernah lepas dari tangannya saat dia terus berputar, belajar, dan mencoba untuk memahaminya. Dia lupa tentang segalanya, dan benar-benar tenggelam dalam pelajarannya. Dia melihat contoh lain dari pertempuran, Golden Winged Peng melawan dewa. Simbol di tulangnya padat, dan gambar ukirannya sangat kecil, tapi sangat asli, gairah merembes keluar dari tulang. Si kecil menjadi semakin terkonsentrasi dan tidak pernah berkedip. Esensi ilahi sangat kental, dan dia praktis tenggelam ke dalam tulang. Saking asyiknya seperti ini, bahkan gambar ukirannya pun terlihat berbeda. Golden Winged Peng itu memancarkan kilau keemasan samar, dan secara bertahap, seluruh tubuhnya menjadi cerah dan gemerlap. Itu menjadi sangat menonjol pada fragmen tulang, dan seolah-olah itu dilemparkan dari logam emas. Jelas dan hidup, seolah-olah akan terbang keluar dari gambar. Pertempuran yang sangat menentukan dan kejam sedang terjadi antara Golden Winged Peng dan dewa. Kedua sisi keduanya terluka, dan itu diwarnai dengan darah dewa serta esensi darah emasnya sendiri. Itu adalah penguasa langit dan bumi, dan sayap emasnya yang besar secara praktis menutupi seluruh kubah surga, kekuatannya tak tertandingi. Itu tidak merekam teknik berharga yang mengejutkan surga, dan sebaliknya, itu hanya menguraikan penggunaan simbol kuno dan unik. Objek ini mengeluarkan beberapa poin penting dari pertempuran, dan itu benar-benar mengandung makna misterius yang tak terbatas. Setelah melihat hanya satu gambar, si kecil sudah tersihir. Dia begitu asyik dengan itu sehingga dia benar-benar memblokir yang lainnya. Hanya ketika energinya telah benar-benar dikosongkan dan ketika dia meludahkan beberapa suap darah, dia perlahan mulai membuka matanya. Ketika penduduk desa melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sakit hati mereka. Si kecil begitu asyik dan terobsesi sehingga pada akhirnya dia mungkin mengalami beberapa masalah besar. Mereka semua menyarankan agar tidak bertindak seperti ini. Aku tahu, gambar ukiran ini terlalu dalam, dan itu belum bisa saya pahami. Ini akan baik-baik saja jika aku mengambilnya perlahan. Si kecil mendengarkan dan mematuhi nasihat tersebut dan dengan hati-hati sampai pada kesimpulan ini. Jika diagram pertarungan dan gambar terukir ini bocor ke dunia luar, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Meskipun tidak ada teknik berharga di dalamnya, itu pasti bisa disebut catatan pertempuran ilahi. Seorang Golden Winged Peng dalam konfrontasi dengan Tuhan, berapa banyak orang yang benar-benar dapat melihat pemandangan seperti ini. Jika gambar seperti ini terekspos, pasti akan mengejutkan dunia. Itu adalah harta yang diimpikan para ahli. Itu tidak hanya berlaku untuk manusia, ini adalah sesuatu yang ingin didapatkan setiap ras. Disinilah, True Primordial Record menakutkan. Ketika menjelaskan simbol dan makna misterius,
itu dijelaskan melalui contoh pertempuran baik dangkal maupun dalam. Dari dalam ke dangkal itu menyentuh langit dan bumi yang tidak mungkin untuk dilihat. Sebuah perahu kecil mengapung di atas sebuah danau dan air danau yang jernih berdesir dengan angin. Ikan berkumis naga emas yang berkilau dengan kemegahan yang cemerlang melompat keluar, menciptakan bunga air yang besar. Orang kecil itu berbaring di atas perahu kecil dengan tenang dan damai. Seluruh tubuhnya bersinar, dan untaian cahaya ilahi berkedip. Dia merekonstruksi simbol-simbol di dalam tubuhnya lagi untuk menyatu dengan dagingnya. Begitu dia selesai membaca True Primordial Record, pemahamannya semakin dalam dan jauh melampaui pengetahuannya dari sebelumnya. Dia memahami arti simbol yang paling mendasar, dan mulai mempraktikkan transformasi darah lagi. Satu titik cahaya muncul setelah yang lain seperti sihir para dewa, dan secara permanen terintegrasi ke dalam tubuhnya. Mereka melafalkan tulisan suci, melindungi tubuhnya, memelihara jiwanya, melepaskan tubuh fana dan terus memperkuatnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Pria kecil itu tampak seperti tungku dan bersinar selama berhari-hari. Bagian dalamnya tampak eksternal saat untaian pola misterius yang berkilau dan cemerlang muncul di tubuhnya satu demi satu. Penduduk desa tidak mengganggunya dan membiarkan dia untuk memahami dan berkultivasi. Pria kecil itu setengah sadar, dan dia memfokuskan semua pikirannya ke dalamnya saat dia menjelajahi dunia yang indah itu. Cahaya ilahi memenuhi luar tubuhnya seperti sayap dewa. Inti darah di dalam tubuhnya bergemuruh, dan setiap tetes darah mengandung simbol. Saat mereka memadat bersama, aura mereka menjadi semakin kaya dan kuat. Cahaya ilahi di luar tubuhnya berkilau dan suci. Dia tampak seperti akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Tubuhnya menyebarkan hujan cahaya, menerangi permukaan danau. Penduduk desa semua terkejut saat mereka mengepung dan menyaksikan dari tepi danau. Bahkan burung-burung berharga dan binatang aneh seperti luan kecil atau unicorn tercengang saat mereka melihat ke tengah danau dengan bingung. Sekelompok ikan berkumis naga semuanya berenang dekat dan mandi di pancuran cahaya. Mereka menggunakan sisik emas mereka yang padat untuk memantulkan cahaya satu sama lain. Si kecil menutup matanya. Cahaya di tubuhnya terus-menerus beredar, dan pancaran cahaya berputar-putar saat dia mengalami transformasi konstan. Esensi roh antara langit dan bumi mengalir ke tubuhnya dan memberi makan organ-organ dalamnya, membuatnya terlihat berkilau dan tembus cahaya di seluruh tubuhnya. Esensi darahnya seperti sungai yang panjang, terus bergemuruh dan berubah seolah-olah berubah menjadi benda langit. Dengan tes sebelumnya selesai, dia mulai berkultivasi lagi. Transformasi darah sempurna, dan dia telah mencapai kondisi yang luar biasa. Orang kecil itu membuka matanya, dan cahaya ilahi ditarik ke dalam dirinya sendiri. Tubuhnya tembus cahaya seperti batu giok lembut yang diukir dengan sempurna. Ikan emas besar di dalam danau semuanya kaget dan dengan cepat menggerakkan ekor mereka saat mereka ingin menyelam ke dasar danau. Putong. Si kecil melompat ke dalam air dan menangkap ikan berkumis naga yang beratnya mencapai 300 jin. Cahaya keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan kumisnya berkilau dan harum. Setiap bagian tubuhnya adalah harta karun. Nak, tangkap. Pria kecil itu berteriak saat dia mengangkat lengannya dan melemparkannya ke pantai. Kemudian, dia memasuki air lagi untuk mengejar dengan cepat dan menangkap ikan emas 200 jin besar lainnya yang mengeluarkan aroma manis, langsung melemparkannya ke pantai. Wow, itu raja ikan. Beberapa puluh jin sudah dianggap besar sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa ikan berharga seperti ini bisa tumbuh sebesar ini. Petik 2. Anak kecil, ada banyak ikan besar. Saya baru saja melihat lebih dari 20 yang setidaknya sebesar ini. Tangkap mereka dengan cepat. Petik 2. Sekelompok anak berteriak dan menangis.
Raja ikan seperti ini pasti memiliki khasiat obat yang sangat bagus. Begitu mereka dimakan, itu bisa secara signifikan meningkatkan aura darah mereka dan memperkuat mereka secara signifikan. Si kecil tidak terus menangkap mereka sama sekali, tapi malah melompat ke pantai. Tidak mudah danau biru tua itu melahirkan ikan-ikan yang begitu berharga. Dia tidak boleh menangkap semua raja ikan karena mereka harus bertelur terlebih dahulu. Kakek, aku ingin melakukan perjalanan jauh dari rumah. Setelah si kecil selesai makan malam, dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Tangan kasar kepala suku itu gemetar dan mengangkat kepalanya sebelum bertanya, "Nak, kamu masih sangat muda. Budidaya Anda masih belum benar-benar mencapai titik di mana Anda bisa pergi kemanapun Anda inginkan di tanah terpencil ini. Kemana kamu mau pergi? Saya tidak benar-benar ingin meninggalkan desa batu, dan saya hanya ingin menyelesaikan proses perbaikan diri yang dijelaskan oleh Dewa Willow. Saya ingin berkeliling dan segera kembali," kata si kecil lembut. Meskipun dia pergi untuk pengembangan diri, lokasinya masih terserah dia untuk memutuskan. Matanya penuh dengan kabut saat dia mengingat kehilangan orang tua dan kerabatnya. Sudah lebih dari setahun sejak mereka pergi, tetapi si Ziling secara tak terduga tidak pernah kembali. Dia sangat khawatir. "Nak, kamu tidak akan pergi ke negara kuno kan?" Kepala suku prihatin, karena bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti dia bisa pergi sendirian ke kerajaan yang begitu kuat. Itu benar-benar terlalu tidak realistis. Orang kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan mengambil resiko. Aku hanya akan mendekati perbatasan daerah terpencil yang besar. Willow Deity menyuruhku bertarung dengan binatang buas di tanah terlantar yang sunyi, dan mempertajam serta meningkatkan diri dalam situasi berbahaya. Hanya dengan cara itulah saya dapat memperkuat pemahaman saya dan dengan cepat menjadi dewasa." Petik 2. Saat ini dia sudah membudidayakan kembali ranah transformasi darah menjadi kesempurnaan. Dia mengikuti peringatan Dewa Willow dan tidak terburu-buru melakukan terobosan. Dia menghentikan kultivasinya di alam ini selama 1 bulan lagi untuk mengalami lebih banyak, dan memahami lebih banyak akan menguntungkan kultivasinya di masa depan. Si kecil ingin pergi melihat tanah leluhur kedua. Ada beberapa tetua yang ulung di negeri yang terbuang itu, dan mereka pernah mengobrol dengan sangat setuju dengan orang tuanya. Mereka harus tahu kemana akhirnya orang tuanya pergi. Anak itu telah jauh dari orang tuanya selama bertahun-tahun. Ketika dia mengetahui bahwa mereka mencari obat suci demi dia, dan bahkan berani mati untuk memasuki gunung suci kuno, mudah untuk membayangkan betapa banyak kerinduan dan kekhawatiran di dalam hatinya. Mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia ingin mendengar tentang keberadaan mereka. Dia diliputi emosi, dan dia merindukan kerabatnya. Bahkan jika dia tidak dapat melihat mereka, mendapatkan sedikit pun informasi tentang mereka akan menghibur. Selain itu, ada anak lain yang menggantikannya di sana dan dikirim ke tanah terpencil sebagai hukuman. Dia tidak tahu apakah anak itu menjalani hidupnya dengan nyaman atau dalam bahaya. Pria kecil itu adalah orang yang agak emosional, dan merasa bahwa seorang anak seharusnya tidak pantas mendapatkan nasib seperti itu. "Nak, ini terlalu jauh. Perjalanan ini terlalu berbahaya." Kepala desa tidak setuju. Meski jauh, jalur ini sebenarnya bukan tidak mungkin untuk dilewati. Melalui ingatan bawah sadarku, Dewa Willow pernah memperkirakan ada jarak 300.000 li antara sini dan sana, kata si kecil. Tanah leluhur kedua terletak di perbatasan negara kuno, dan itu buas dan dingin. Jaraknya dari tanah leluhur memang tidak terlalu jauh, hanya 300.000 li. Jelas, orang-orang klan batu selalu mencari akar mereka. Lebih dari 300.000 li jauhnya dibandingkan dengan wilayah negara kuno yang luas dan tak terbatas sebenarnya tidak banyak,
tetapi bagi seorang anak seperti lelaki kecil yang tidak pernah melakukan perjalanan jauh, itu benar-benar angka astronomis. Kamu belum pernah bepergian sejauh ini sebelumnya. Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Kepala desa tidak setuju. Setelah beberapa saat, semua penduduk desa mengetahui dan juga dengan tegas menentang. Jalan yang panjang dan berbahaya ini penuh dengan bahaya. Sebuah kecelakaan tunggal akan menyebabkan kematian tertentu di pegunungan. Dewa Willow berkata bahwa ini adalah bagian yang sangat penting dari pelatihan, dan meminta saya untuk melakukan perjalanan ini, kata si kecil. Saat penduduk desa mendengar, mereka langsung terdiam. Pohon willow hitam hangus adalah makhluk tertinggi di hati mereka. Benar-benar tidak ada gunanya menentang kata-katanya. Pelatihan semacam ini, kamu bisa menolak. Anda tidak harus menerimanya. Saya hanya melatih Anda sesuai dengan metode yang digunakan oleh anak-anak dari Hou asli, Suani dan binatang buas archaik vicious lainnya. 300.000 li benar-benar sangat menakutkan. Ada banyak spesies aneh di tanah terpencil yang luas. Jika Anda tiba-tiba bertemu tanpa penghindaran sebelumnya, itu akan menjadi sangat berbahaya, kata Dewa Willow. Selama zaman kuno, semua jenis makhluk yang sangat kuat bersikap sangat kasar terhadap ahli waris mereka. Demi kedewasaan mereka dan menjadi kekuatan yang tak tertandingi di masa depan, mereka sering menjalani pelatihan yang mengerikan. Mereka harus bepergian sendirian di dalam gurun terpencil, dengan binatang buas di mana-mana. Mereka harus melakukan perjalanan melalui pegunungan yang sangat berbahaya, dan ini merupakan cobaan yang sangat berat. Meskipun mereka tidak memiliki musuh yang jelas, ini mungkin lebih berbahaya. Pelatihan Dewa Willow pada dasarnya tidak dapat diukur dengan penduduk desa rata-rata sebagai norma. Semuanya dilakukan menurut spesies terkuat di dunia. Saya akan mencobanya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, saya tidak akan mengambil risiko dan kembali lebih awal. Tatapan pria kecil itu tak tergoyahkan. Dalam ingatan bawah sadarnya, kakeknya pernah membunuh anak-anak Pisiu dengan darah yang sangat murni di medan perang 100 klan. Memikirkan kembali, itu pasti karena binatang buas yang sangat kuat itu sengaja melepaskan ahli warisnya ke dalam untuk melakukan pelatihan yang kejam. Saya juga bisa melakukannya. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya dan mendorong dirinya sendiri saat dia ingin melakukan perjalanan ke arah negara kuno. Episode ke-68, dengan judul Unicorn. Langsung ke dalam alurnya. Saat fajar, kabut masih ada di sekitar hutan dan menciptakan area berkabut. Serangkaian lampu merah muncul di puncak gunung dan matahari berjuang untuk merembes keluar. Itu memercikkan cahayanya yang hangat dan nyaman, menutupi kabut dalam warna emas muda dan menyebarkan cahaya beraneka warna. Penduduk desa Batu sudah lama terbangun, dan sekelompok anak menghadapi cahaya pagi saat berlatih. Mereka mengeluarkan energi esensi mereka dan masing-masing tampak sekuat pemuda Pisiu. Pria kecil itu duduk di samping saat dia memperhatikan mereka. Diambang berangkat untuk perjalanan panjang, dia enggan pergi. Ziyun, Dapeng, dan Xiao Qing meringkuk di sisinya. Mereka sangat tidak mau melepaskannya dan ingin mengikutinya, tetapi dia tidak setuju. Seluruh perjalanan ini sangat berbahaya. Membawanya 300.000 li jauhnya, perjalanan yang panjang ini akan melewati sejumlah besar pegunungan, dan dipenuhi dengan semua jenis bahaya. Setelah memasuki pegunungan yang tinggi, seringkali ada sosok-sosok besar melesat melewati langit. Semua jenis burung ganas yang aneh namun menakutkan lewat. Ketika si kecil pergi untuk berkultivasi, dia secara pribadi melihat seekor burung besar dengan panjang lebih dari 50 meter melesat di langit sambil menyemburkan api, langsung melelehkan puncak gunung menjadi magma. Di lain waktu, dia bahkan melihat seekor burung ganas yang panjangnya lebih dari 100 meter memasuki awan untuk menangkap naga banjir.
Dia mencabik-cabiknya menjadi dua bagian untuk melahapnya di dalam perutnya, dan darah memercik ke gunung seperti titik-titik hujan. Meskipun Ziyun, Dapeng dan Xiaoqing tidak biasa dan mereka bisa terbang melintasi langit serta bersembunyi di tanah, bagaimanapun juga, mereka masih belum dewasa. Jika mereka digunakan sebagai transportasi dalam perjalanan yang panjang dan tanpa akhir ini, itu akan sangat berbahaya. Hanya surga yang tahu jenis burung ganas apa yang tiba-tiba keluar dari pegunungan dan mencabik-cabiknya saat mereka masih dewasa. Burung ganas bisa melebarkan sayapnya mendekati awan dan melayang di antara langit dan bumi. Mereka memiliki kecepatan ekstrim, tetapi mereka terlalu mencolok dan mungkin akan menjadi target perburuan tiran udara. Itu bahkan mungkin lebih berbahaya daripada melewati hutan. Anak kecil, apakah kamu benar-benar pergi? Sekelompok anak-anak menghentikan pelatihan mereka dan semua mengelilinginya. Little Si Hao mengangguk. Dia sudah memutuskan kemarin, dan dia tidak akan berubah pikiran sekarang. Perjalanan sejauh 300.000 li. Kita semua masih sangat muda, mengapa kamu pergi ke tempat yang begitu jauh? Anak itu membelalak karena angka astronomis ini membuat mereka merasa sedikit pusing. Kapan kau meninggalkan? Besok. Si kecil mengarahkan pandangannya ke sekelompok unicorn. Jika dia tidak bisa melayang melintasi langit, maka menggunakan binatang buas yang sangat cepat sebagai transportasi juga tidak akan buruk. Ah, kamu akan menangkap unicorn. Sekelompok anak-anak semuanya memperlihatkan kegembiraan mereka. Mereka ingin melakukan ini sejak lama, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan si Linghu, si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya selalu licik, tetapi mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dengan tubuh putih bersih dan sisik perak yang berkedip-kedip, unicorn itu sangat kuat, mereka tidak akan menyerah kepada orang normal manapun. Namun, ketenaran mereka tidak datang dari kekuatan pertempuran mereka. Dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan 10.000 li dengan cepat dalam sehari, yang disebut kekuatan sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Si kecil berdiri dan mengidentifikasi salah satu unicorn jantan yang tinggi dan bersemangat. Tubuhnya terbakar dengan api perak, dan sosoknya yang kokoh berdiri dengan 4 kaki yang tinggi dan kurus. Dengan mata seperti kristal dan tanduk di dahinya, itu terbungkus cahaya perak. Yang itu, setelah si Hao kecil mendapatkan targetnya, dia mengambil jalan memutar di sekitar desa batu dan memasuki beberapa semak untuk memotong unicorn dari sisi lain. Sekelompok anak-anak semua menatap mata mereka terbuka lebar, dan menahan napas saat mereka menonton dengan tenang. Apa yang dilakukan anak-anak ini? Sekelompok orang dewasa terkejut. Apa? Menangkap unicorn. Dengan teriakan, sekelompok pria dan wanita keluar dari desa untuk menonton dari sisi danau. Orang kecil itu bergegas keluar dan muncul di dekat semak-semak terdekat, dan berlari menuju tepi danau untuk mengelilingi dan memblokir sekelompok unicorn. Dia menandai target tinggi tertentu di antara mereka. Tepi danau tiba-tiba terganggu, dan semua jenis burung berharga dan binatang aneh yang bertengger di sini mulai berteriak pada tamu tak diundang ini. Sosok yang mendekat itu penuh permusuhan meski masih sangat muda. Kelompok unicorn terkejut khususnya, karena mereka jelas merupakan spesies yang cerdas. Mereka masih ingat fakta bahwa si kecil sekali seorang diri mengangkat 100.000 jin batu besar di tepi danau. Masing-masing dari mereka khawatir karena mereka bersinar. Anak kecil, hati-hati. Para penduduk desa berteriak ketakutan. Sekelompok unicorn itu tiba-tiba bergerak dan menginjak keempat kukunya ke tanah. Simbol-simbol terjalin di seluruh tubuh mereka saat mereka semua menghadap keluar sekaligus mengaktifkan serangan mereka. Dengan suara weng, cahaya seperti perak turun seperti badai, menciptakan area putih luas yang sangat luas yang sulit dihindari. Beberapa bebatuan di tanah bahkan telah ditembus.
Si kecil tidak melambat, tapi malah merentangkan kedua tangannya. Dia dengan cepat melesat secara horizontal 30 meter ke depan seperti elang yang melayang di langit. Gerakannya indah namun kuat. Itu sama sekali tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dilakukan seorang anak kecil. Teknik gerakan yang sangat cepat. Bahkan tetua desa pun kaget. Ini adalah teknik gerakan yang dipelajari oleh si kecil dari catatan pertempuran ilahi, True Primordial Record. Itu adalah semangat bertarung dari Golden Winged Peng, dan gerakan misterius seperti itu serta penggunaan simbol meninggalkan kesan yang dalam padanya. Saat ini, simbol emas berkedip di kedua lengannya dan mulai bersiul seperti angin. Seperti Golden Winged Peng, dia melesat melintasi langit dengan penampilan cantik yang mengandung kekuatan yang luar biasa. Cici, unicorn mengeluarkan desisan sendiri. Tanduk mereka bersinar saat mereka semua menembakkan berkas cahaya yang terbentuk dari simbol mereka, menyerang ke depan. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka mungkin mengira itu sebenarnya petir. Si kecil dengan cepat mengelak di balik sebuah batu besar yang beratnya lebih dari 10.000 jin. Namun, saat dia membungkuk, batu besar itu hancur berantakan, menyebabkan puing-puing beterbangan ke langit. Dia dengan cepat menyerbu ke samping dengan jalur yang mengejutkan seperti Golden Peng yang terbang melintasi langit. Dia tiba-tiba berputar setengah lingkaran di udara saat dia menyerbu ke dalam kelompok unicorn. Wow! Sekelompok anak berteriak. Tubuh si kecil berada di udara, namun dia benar-benar bisa mengubah arah. Dia benar-benar seperti Archaic Divine Bird yang melebarkan sayapnya dengan kecepatan kilat. Gelombang kegelisahan menyebar ke seluruh kelompok unicorn. Kuku mereka menginjak tanah tanpa ada kesempatan untuk memulai serangan kelompok lagi. Sisik perak mereka berkedip-kedip di sekujur tubuh mereka saat masing-masing memegangi kepala dan mendesis sambil menginjak-injak ke depan. Si kecil itu terlalu cepat. Dalam jarak pendek, dia jauh lebih cepat daripada unicorn itu. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendekati mereka, tapi dia benar-benar mampu menyerang kawanan binatang buas. Mengagumi si Fei Jiao. Itu masih mustahil bagi orang-orang seperti dia bahkan jika kekuatan mereka meningkat secara drastis. Dengan kecepatan luar biasa yang melampaui kecepatan binatang buas itu, si kecil memasuki kawanan, namun, itu bahkan lebih berbahaya sekarang. Di satu sisi, kuku menginjak dengan ganas dan di sisi lain, sinar cahaya menerpa ke arahnya. Itu sangat sulit untuk dihindari. Seperti suara jam dewa, seluruh tubuh si kecil mulai bersinar. Cahaya ilahi berubah menjadi simbol, dan setelah mengatur diri mereka sendiri di udara, mereka melingkari tubuhnya untuk memblokir putaran serangan yang masuk ini. Pergi. Orang kecil itu dengan keras mendorong, dan 7 hingga 8 unicorn segera terbang secara horizontal. Seberapa kuat dia? Tanpa kekuatan misterius dari teks tulang, satu lemparan lengannya akan mampu mengerahkan kekuatan ilahi sebesar 108.000 jin. Namun, dia tidak memberikan pukulan mematikan, karena binatang aneh ini jarang terjadi. Di masa depan, jika mereka bisa membuat mereka semua menyerah, mereka akan menjadi harta yang sangat berharga bagi penduduk desa. Siu, si kecil bergegas ke depan dan melompat ke punggung unicorn yang tinggi itu. Meski tertutup rapat sisik perak, masih ada beberapa rambut putih keperakan di belakang lehernya. Dia meraih tempat itu dan tidak mau melepaskannya bahkan jika dia mati. Tunggangan yang berharga ini meringkik dengan suaranya yang bergema saat ia menguasai leher. Seperti batu besar, ia menjulang ke langit. Itu bisa disebut kuda roh dewa yang bagus dan kuat, dan itu sangat luar biasa. Kuda kecil, jangan terlalu berisik. Pergi bersamaku untuk melihat-lihat dunia luar. Ini mungkin sangat bermanfaat untuk kultivasi Anda. Si kecil membungkuk di atas telinganya dan berkata dengan ringan. Namun, unicorn ini menjadi sangat marah. Itu adalah binatang buas,
bagaimana bisa dibandingkan dengan kuda biasa? Tidak peduli apa, itu adalah spesies aneh dengan kecepatan yang sangat tangguh di pegunungan. Dalam keadaan normal, unicorn bukanlah makhluk yang bisa ditangkap oleh ahli normal di alam transformasi darah. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka juga mewarisi beberapa simbol sederhana, jadi mereka sangat spesial. Unicorn dan kuda bersisik keduanya adalah keturunan dari kuda surga kuno, dan dianggap sebagai keturunan binatang mitologis. Meskipun darah mereka sangat encer, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan. Unicorn yang tinggi ini meringkik dengan keras seperti suara guntur dan meronta tanpa henti. Namun, di bawah kekuatan besar si kecil, yang disebut kekuatan ilahi terlalu lemah, dan mengalami kesulitan untuk berjuang. Little Si Hao mengerahkan kekuatan dan mendorong ke bawah. Kepalanya yang sebelumnya terangkat tinggi di udara langsung digantung. Akhirnya, Si Hao melompat ke tanah, mengangkatnya, dan menyerbu dengan keras keluar dari kawanan binatang itu. Sekelompok unicorn berada dalam kekacauan besar dan meringkik tanpa henti, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena si kecil terlalu kuat. Dengan kekuatannya yang tak terbatas, dia terus-menerus mengirim 10 binatang buas terbang. Ditangkap hidup-hidup, mendapatkannya begitu saja. Sekelompok penonton semuanya tercengang. Si kecil mengeluarkan suara mendesing saat dia berlari, dan langsung membawa punggung unicorn yang tinggi. Keempat kukunya menghadap ke langit, dan itu berjuang tanpa hasil. Si Fei Jiao dan yang lainnya telah merencanakan selama berhari-hari, namun mereka masih belum mengambil tindakan apapun sehingga mereka tidak menangkap satu pun. Sekarang, si kecil melakukan ini dan secara tak terduga berhasil dengan sangat mudah. Itu adalah tunggangan yang berharga, namun dapat ditangkap dengan mudah. Orang kecil menangkap beberapa lagi. Sekelompok orang dewasa mengeluarkan air liur. Paman, jika aku menangkapnya lagi, mereka akan ketakutan dan melarikan diri, mungkin tidak akan pernah kembali lagi nanti. Setelah saya menjinakkan unicorn ini dan memperlakukannya dengan baik untuk membuatnya merasakan niat baik kita, mungkin di masa depan unicorn lain akan melihat ini dan secara sukarela mendekati kita. Petik 2. Baik, penduduk desa mengangguk karena metode ini tidak buruk. Sekelompok tetua semuanya mengucurkan air di dalam mulut mereka karena mereka bahkan tidak pernah bermimpi memiliki tunggangan yang begitu berharga. Hari itu, unicorn tidak pernah berhenti meringkik di tepi danau yang indah. Meskipun si kecil menangkap seekor, dia tidak benar-benar menjinakkannya. Ini meringkik tanpa henti saat berlari liar di rumput hijau. Little White, jangan marah lagi. Ikuti saya dan saya akan mengajari Anda beberapa teks tulang yang mendalam dan di masa mendatang, simbol asli akan terbentuk di tulang dan tanduk Anda. Pada saat itu, Anda mungkin menjadi seperti Ziyun atau Dapeng dan membuat tulang primitif Anda sendiri yang berharga. Hanya pada saat itulah kamu akan benar-benar dianggap sebagai binatang buas yang kuat, saran si kecil. Hanya sampai senja barulah tunggangan tinggi dan agung ini, seekor unicorn, menyerah tanpa perlawanan lagi. Si kecil tidak banyak bicara dan langsung menunjukkan sekumpulan simbol. Ah, unicorn ini tidak bersuara lagi. Anak-anak berlari mengantisipasi untuk menaikinya. Namun, Little White hampir menendang ke belakang ke hidung bocah itu, dan membuatnya sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke pantatnya. Ya Tuhan, Anda hampir membuat saya menyemburkan seteguk besar darah. Bocah hidung itu masih memiliki rasa takut yang tersisa, dan secara berlebihan memukuli dadanya sendiri. Meskipun unicorn ini telah menyerah, ia tidak mengizinkan orang lain untuk mendekatinya. Keesokan paginya, si kecil memberitahu penduduk desa bahwa dia bersiap untuk pergi. Semua penduduk desa datang, termasuk para tetua berusia 80 hingga 90 tahun dan bayi yang masih menyusu dengan ASI. Kepala desa, Paman,
kakak laki-laki, kakak perempuan, dan bibi semua datang untuk mengirimnya pergi. Nak, jangan memaksakan dirimu. Jika Anda menemukan bahaya setelah bepergian sebentar, Anda harus kembali. Petik 2. Anak kecil, hati-hati di jalan, jangan pamer, dan lindungi dirimu dengan baik. Semua orang memperingatkan dan mendesaknya, dan mereka semua enggan berpisah dengannya. Mata beberapa bibi bahkan memerah. Mereka teringat kembali pada anak ini yang pernah minum ASI, dan mereka menganggapnya sebagai anggota keluarga yang sebenarnya. Akhirnya, si kecil memulai perjalanannya. Dia menunggangi unicorn dan menyerbu ke kejauhan sambil melambaikan tangan di belakangnya. Dengan suara soul, cahaya keemasan bergegas maju dan dengan cepat menyusul, menggantung dirinya di ekor unicorn. Ayah, Hairi Ball mengikutinya. Petik 2. Tidak masalah. Memiliki benda kecil ini di desa benar-benar berbahaya. Ia ingin makan gajah bertanduk naga dalam porsi besar setiap hari. Tanpa si kecil, kami tidak akan bisa membesarkannya. Petik 2. Itu Zuyan emas, mungkin itu bisa banyak membantu si kecil keluar. Di udara, Ziyun, Dapeng dan Xiao Qing berkicau dan mengikuti lebih dari 100 li untuk mengantarnya pergi. Di bawah peringatan terus-menerus Si Hao, mereka dengan enggan berbalik. Negeri kuno, aku datang. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri dan mengepalkan tinjunya, lalu dia mendorong unicorn itu dan itu menjadi seberkas cahaya perak. Ia bergegas ke pegunungan tak berujung untuk melintasi pegunungan sebelum lari ke kejauhan. Kecepatan unicorn benar-benar cepat, dan ia juga memiliki persepsi yang tajam, memungkinkannya untuk menghindari banyak burung ganas dan binatang buas yang berbahaya. Tepat saat siang hari, itu sudah berlari sejauh 3-400 li. Unicorn ini sungguh luar biasa. Itu menembus lembah dan mendaki gunung. Ketika menginjak tanah datar, kecepatannya sangat cepat. Zizi, tiba-tiba, bola berambut emas seukuran kepalan tangan mulai menjerit. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan matanya menatap terbuka lebar saat itu gelisah. Pada saat yang sama, cabang hijau lembut dari pohon willow di desa batu berkembang dengan cahaya. Itu menyerbu ke cakrawala, dan batang pohon hitam hangusnya secara tak terduga juga bergoyang dengan ganas. Dengan sedikit suara gemerisik, sebagian besar dari kulit tuanya yang retak jatuh ke tanah. Episode ke-69, dengan judul Melintasi Tanah Gurun Berdarah. Langsung ke dalam alurnya, pegunungan tanpa batas dan megah muncul satu demi satu. Mereka benar-benar abu-abu dan coklat, dan untuk alasan yang tidak diketahui, tidak ada vegetasi yang tumbuh di area ini. Di sepanjang jalan, ada banyak bebatuan besar berserakan di permukaan gunung. Beratnya mulai dari puluhan ribu jin hingga ratusan ribu jin. Ketika si kecil melihat rambut di tubuh Hairi Ball meledak, dia kagum pada awalnya. Namun, setelah melihatnya menggigil, dia merasa sedikit takut. Ini adalah indera naluriahnya, dan itu tidak berarti bahwa ia melihat sesuatu. Rambut dingin di tubuhnya tegak dan matanya yang besar menatap ke seluruh penjuru mencoba untuk menemukan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Hairi Ball, apa yang kamu temukan? Orang kecil itu bertanya. Bola berbulu berukuran kepalan emas itu memekik saat matanya yang besar dan bulat menatap. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi, hanya saja ia secara naluriah merasakan bahaya saat ia bergerak gelisah. Akhirnya, keempat kuku unicorn itu terinjak di tempat dan menjadi gelisah juga. Itu merasakan aura yang menakutkan, dan tidak ingin terburu-buru ke pegunungan lebih jauh. Zizi, tiba-tiba Hairi Ball meluncur keluar seperti seberkas cahaya keemasan. Ia ingin melewati punggung gunung dan memasuki kedalaman pegunungan. Hairi Ball, jangan sembrono. Si kecil berteriak keras dan mendesak tunggangannya untuk mengejarnya. Unicorn itu benar-benar tidak mau, tetapi tidak bisa menahan si kecil.
Seluruh tanduknya berkedip dengan cahaya keperakan dan mengeluarkan suara berderak saat simbol berkumpul bersama. Setelah bergegas dalam beberapa ratus li, Hairy Ball tiba-tiba berhenti. Gelombang keraguan muncul di matanya saat dia kehilangan perasaan bahaya sebelumnya, dan dia mulai tenang lagi. Pegunungan di depan mereka penuh dengan tumbuhan, dan pepohonan kuno menjulang ke langit. Sangat kontras dengan pegunungan tandus di belakang mereka, dan kehidupan berkembang subur di sini. Vegetasi kaya, kicauan burung bisa didengar, dan binatang buas muncul. Melihat ke belakang, gunung berwarna coklat abu-abu itu sudah tidak bernyawa. Tanpa satu helai pun rumput yang tumbuh, itu membuatnya tampak lebih terpencil. Ada kabut tak terlukiskan yang melonjak, seolah-olah sarang iblis yang tertutup debu selama bertahun-tahun akan terbuka. Ya, kita lewat. Si kecil kaget. Dia percaya bahwa ada bahaya di depan mereka, dan tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar datang dari tanah itu tanpa sehelai rumput pun. Kaca. Suara aneh dikirim dari gunung besar di belakang mereka, dan itu terdengar seolah-olah tanah retak. Batu-batu besar sedang bergeser, dan di belakangnya, suara hualala bisa terdengar dari rantai besi. Suara ini tiba-tiba dipancarkan dari tanah tak bernyawa itu, dan itu terdengar seperti suara setan dari kedalaman neraka. Kabut menggelembung saat aura celaka melonjak dari arah itu. Tiba-tiba, dengan suara peng, beberapa gunung besar runtuh tanpa peringatan sedikit pun, dan kabut berwarna abu-abu coklat naik, membuat takut semua orang. Itu adalah, si kecil membuka lebar matanya. Unicorn yang dia duduki mulai bergetar sedikit, seolah-olah akan lemas di tanah. Hairy Ball memekik dan melompat ke bahu si kecil. Itu membuat gerakan mengancam ke arah daerah itu lebih dari 10 li jauhnya sementara dia tidak sabar dan gelisah. Beberapa gunung besar runtuh dan bumi retak terbuka. Retakan hitam pekat itu sangat besar sehingga bahkan seluruh gunung bisa jatuh. Namun pada saat ini, cakar hijau besar mengulurkan tangan, tetapi disegel dengan emas murni. Astaga, makhluk apa ini? Orang kecil itu tercengang. Itu hanyalah cakar, namun itu sudah lebih besar dari beberapa gunung besar yang disatukan. Hanya dengan mengulurkan tangan, itu menyebabkan banyak gunung besar runtuh dan bumi retak. Kabut itu seperti lautan, dan debu membumbung ke langit. Cakar besarnya menusuk tinggi ke langit, dan mencoba untuk berjuang bebas dengan sekuat tenaga, seolah-olah ingin keluar dari tanah. Di antara cakar yang tebal dan cakar yang tidak begitu tajam, ada lapisan batu yang secara praktis menyegel cakarnya. Orang bisa membayangkan bahwa itu telah terperangkap selama bertahun-tahun. Cakar besar itu dengan keras meronta, dan suara gemeretak batu menjadi semakin keras. Mereka bergema di antara langit dan bumi saat rantai emas murni menjadi kencang. Itu menggunakan semua kekuatannya, membuat rantainya menciptakan suara hualala, seolah-olah itu adalah lagu menakutkan yang berasal dari dunia bawah. Dong! Pada akhirnya, cakar hijau besar itu jatuh tanpa daya. Asap dan debu mengepul ke udara saat menghilang di bawah lantai. Suara-suara itu juga berhenti, dan kabut berangsur-angsur menghilang, meninggalkan area kehancuran yang mengerikan. Setelah sekian lama, tidak ada lagi keributan, dan hampir tidak ada yang terjadi sejak awal. Pikiran si kecil meledak dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Tanah terpencil yang besar memang memiliki banyak burung ganas dan binatang buas. Setelah hanya menyisakan beberapa ratus li, dia sudah bertemu dengan makhluk sebesar itu. Terlebih lagi, dengan Hairy Ball yang begitu gelisah, itu pasti Supreme Being yang sangat kuat. Suyan emas terus-menerus marah. Dia memberi isyarat dan meringis di tanah yang kacau, dan sepertinya dia ingin bertarung dengan benda itu. Si kecil langsung meraih ekor emas itu dan membawanya ke belakang, mengabaikan perlawanannya.
Dia mendesak unicorn miliknya untuk segera berlari ke depan tanpa henti. Suatu pagi beberapa hari kemudian, si kecil membuka matanya dan membasuh dirinya sendiri di mata air pegunungan. Setelah itu, dia makan sedikit daging, minum sedikit air, dan kembali ke jalan raya. Maju menuju arah matahari terbit. Perbatasan negara kuno, ini aku datang. Si kecil mengepalkan tangan kecilnya dan mendorong dirinya sendiri. Selama beberapa hari, mereka maju puluhan ribu li. Dengan makhluk seperti unicorn, kecepatan perjalanannya sangat cepat. Selama seluruh perjalanan ini, mereka melewati lembah dan mendaki gunung, menghindari beberapa binatang buas. Secara alami, ada beberapa situasi yang tidak dapat dihindari di mana pertempuran terjadi. Sampai saat ini, mereka masih belum sepenuhnya melepaskan pengejar mereka. Seekor serangga bergaris 5 warna telah mengejar mereka selama 2 hari. Keturunan itu memiliki ketekunan. Selama kelompok lelaki kecil itu berhenti, ia akan mengikuti aroma mereka dan mengejar ketinggalan. Itu tanpa henti mengejar mereka. Ini adalah serangga bergaris sepanjang 10 meter yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Ia memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, dan ia dapat mengeluarkan cairan dari mulutnya yang dapat menembus batu gunung. Menurut spekulasi si kecil, ini jauh lebih kuat daripada serigala ilahi dari desa serigala. Ia memahami kekuatan dari simbol misterius yang kuat yang menyebabkan seluruh tubuhnya bersinar. Satu-satunya hal yang membuat senang adalah bahwa ia tidak bisa mengejar unicorn. Ayo pergi, kalau tidak, serangga besar itu akan membunuh kita. Si kecil menjatuhkan dirinya ke atas tunggangannya. Dia percaya bahwa setelah beberapa hari mengejar dan tidak tidur, serangga besar itu akhirnya akan lelah dan menyerah. Unicorn itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melepaskan helaan panjang saat cahaya keperakan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, si kecil menjadi kaget dan berkata, "Cepat, datang lagi." Puh! Segera setelah mereka bergegas keluar, gelombang menyerbu, dan kabut turun ke lantai gunung. Tiba-tiba, semua pohon kuno dan batu gunung mencair. Saat suara cici terdengar, mereka menjadi asap putih. Dengan suara weng, area itu mulai berkedip dengan simbol, dan seperti jaring yang tak terhindarkan, itu jatuh ke area ini. Lebih cepat, si kecil berteriak. Dengan suara hong, area lantai gunung itu retak ke segala arah, menyebabkan asap dan debu melonjak. Situasinya sangat berbahaya, dan mereka lari sejauh mungkin. Sebuah bak besar berwarna 5 muncul. Itu hanya setebal kendi air tetapi simbol cemerlang berkedip di sekujur tubuhnya. Itu bukan ular piton, tapi bahkan lebih menyeramkan. Itu dengan marah berteriak setelah hampir tidak kehilangan mereka lagi dan memutar tubuh besarnya, menghancurkan seluruh hutan pegunungan ini hingga rata dengan tanah. Tiba-tiba, terdengar teriakan burung. Seperti awan hitam yang turun dari langit, sesosok burung yang sangat besar dengan panjang lebih dari 100 meter menukik turun dari tepi awan. Serangga besar itu panik dan buru-buru mengangkat kepalanya. Itu menyemburkan cahaya warna-warni untuk mempertahankan diri dengan simbolnya. Puh! Burung ganas itu menutupi langit dan menyembunyikan matahari. Itu membuka mulutnya, dan seberkas cahaya yang tampak seperti sungai bintang turun. Seluruh lantai gunung diratakan, dan puing-puing terbang ke langit saat serangga besar ini segera dipotong menjadi beberapa bagian. Burung besar itu menukik ke bawah dan memulai pesta berdarahnya. Ini adalah gurun yang besar, ada bahaya dan makhluk menakutkan di mana-mana. Sesaat sebelumnya bisa menjadi kekuatan yang menakjubkan, tapi saat berikutnya bisa berubah menjadi makanan makhluk lain. Ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah, dan darah tumpah kemana-mana, dan itu adalah tempat tanpa alasan.
Tetapi orang kecil yang akan melintasi alam liar selama 300.000 li dapat dikatakan sedang dalam perjalanan yang penuh dengan bahaya dan kesulitan yang tak terhitung, dan mungkin saja dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Setelah ini, si kecil berulang kali bertempur dalam pertempuran berdarah dan menghadapi banyak bahaya besar. Dia memenggal banyak binatang buas, karena tidak ada cara lain. Jika tindakannya sedikit lebih lemah, dia akan menjadi makanan orang lain. Ini baru 8 atau 9 hari, namun pakaiannya sudah compang camping. Semua pakaiannya diwarnai dengan darah dan dirobek-robek, dan pada akhirnya, dia hanya bisa mengganti kulit binatang buas yang sudah dikupas untuk menutupi dirinya sendiri. Jenis tanah tak berpenghuni ini seringkali memiliki makhluk-makhluk menakutkan yang tak terbayangkan, dan pada saat itu, satu-satunya pilihan adalah bersembunyi jauh. Kabar baiknya adalah, bagaimanapun, keberadaan yang sangat kuat hanya memiliki makhluk tirani lain dalam pandangan mereka, dan tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Namun, makhluk sekuat serangga besar warna-warni, yang bukan merupakan makhluk terkuat, menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Dalam perjalanan mereka, ada seekor kera aneh. Setelah simbolnya ditampilkan, dunia berguncang, dan gunung berbatu runtuh. Ia mengejar mereka selama 3 hari 3 malam sampai akhirnya menyerah. Dalam perjalanan ini, dia menghadapi pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak bisa menang, dia akan lari, dan dalam waktu kurang dari 10 hari, dia terlihat sedikit buas. Tubuhnya berlumuran darah burung ganas dan binatang buas, karena dia bahkan tidak punya waktu untuk mandi. Saat ini, dia sedang terburu-buru di sepanjang rute, dan setiap kali dia berhenti, dia akan segera makan dan istirahat sesudahnya. Pegunungan itu sangat berbahaya, dan mereka tidak bisa membuang-buang waktu. Mereka harus menghemat kekuatan mereka sebanyak mungkin. Setelah itu, dia mengalami cedera parah. Ketika dia pergi untuk mencari sumber air, seekor naga banjir buaya tiba-tiba bergegas keluar dari air dingin dan menerkamnya. Simbolnya mengaktifkan dan menekan setiap arah, dan sepertinya itu ingin membunuhnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup si kecil dia menderita luka yang begitu parah. Dagingnya yang kuat telah dihancurkan, dan tulangnya terbuka. Di bawah kekuatan simbol misterius naga banjir buaya, dia hampir hancur sampai mati. Pada akhirnya, ketika naga banjir buaya ini ingin menelan si kecil untuk dimakan, si kecil menemukan kesempatan. Dia mengayunkan salah satu lengannya yang memiliki kekuatan ilahi sebesar 108.000 jin, dan ketika itu mendekat, dia segera mencabik cakar naga banjir buaya, mematikan air dingin dengan warna merah berdarah. Dia menggunakan kesempatan ini dan mengambil langkah lebih jauh, menginjak tengkorak aligator float dragon dan hampir menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Naga banjir buaya ini mengalami kesakitan yang serius karena dia berjuang keras. Ia terjun ke kepala air dingin terlebih dahulu, dan si kecil menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri jauh dari tempat ini. Unicorn di kejauhan mendengar beberapa keributan dan dengan cepat berlari mendekat. Ia menggendongnya di punggungnya, dan melarikan diri dari daerah ini untuk menghindari situasi hampir mati ini. Naga banjir buaya itu sangat buas. Selagi menderita kesakitan, ia bergegas keluar dari permukaan air dan membuka mulutnya untuk memuntahkan cahaya warna-warni, segera meratakan puncak gunung. Jika bukan karena seekor burung besar yang menakutkan melesat di langit dan memaksanya mundur kembali ke air, ia pasti akan mengejar dan mencoba membunuh mereka. Beberapa hari berikutnya, Hairibol menemukan semua jenis buah-buahan aneh, dan dalam kemurahan hati yang langka, ia menggigit kulitnya sendiri untuk memeras 3 tetes darah emas, membantu menyembuhkan luka si kecil dan merasa lebih baik. Sangat jelas bahwa darah emas Zuyan seukuran kepalan tangan memiliki efek ilahi. Setelah luka si kecil sembuh,
Tidak ada satupun bekas luka yang tersisa. Setelah setengah bulan, yang kecil itu sudah 200.000 li dari desa Batu. Kecepatan unicorn ini sangat cepat, dan sedikit lebih kuat dari yang lain dari spesiesnya. Hanya ada 100.000 li tersisa dari negara kuno. Si kecil benar-benar menjadi sedikit biadab. Seluruh tubuhnya berlumuran darah kotor, dan setelah benar-benar kering, mereka berubah menjadi keropeng berdarah, dan rambut hitam pekatnya mulai saling menempel. Zizi. Saat fajar saat si kecil masih tidur, Hairibol bergegas keluar dari jantung pegunungan kuno. Itu membawa telur yang sebesar roller batu sambil memancarkan cahaya warna-warni yang mengejutkan. Si Hao kecil mendengar beberapa suara dan tiba-tiba duduk, dan dia segera melihat pemandangan ini. Hairibol berkedip dengan ekspresi puas gembira, dan membawa telur yang sangat besar. Siapa yang tahu berapa kali lebih besar telur itu daripada tubuh Zuyan, dan itu sangat senang menjerit tanpa henti. Telur berkilau ini ditutupi dengan garis-garis pelangi. Itu sangat indah, dan seberkas cahaya warna-warni melesat keluar, membuatnya tampak sangat luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa itu masih telur, itu sudah memancarkan aura yang menakutkan. Tanpa perlu berpikir banyak, ini pasti benda yang luar biasa. Si kecil bahkan curiga bahwa ini adalah pewaris burung dewa, jika tidak, bagaimana bisa begitu tidak normal. Kamu mencurinya. Zizi, Hairibol memprotes. Dengan ekspresi polos dan tulus, dia menamparkan dada kecilnya. Seolah-olah itu menanyakan, apakah saya tipe orang seperti itu? Tiba-tiba, di dalam jantung gunung, pekikan burung yang menakutkan terdengar, mengguncang seluruh pegunungan. Niat membunuh yang mencengangkan meledak seperti tsunami yang dahsyat. Dengan suara baji, Hairibol segera melemparkan telur tersebut ke arah si kecil dan kabur ke punggung unicorn. Tanpa rasa kesetiaan, ia ingin melarikan diri dengan paksa. Setelah melihat ini, bagaimana mungkin si kecil tidak tahu bagaimana situasinya? Dia memegang telur berwarna pelangi dan segera melompat ke punggung unicorn, dengan panik melarikan diri. Hairibol, kamu membuat masalah lagi. Kritik si kecil. Hairibol mendongak ke langit dan mengabaikannya, tapi pada akhirnya menembak secara diam-diam ke jantung pegunungan. Setelah melihat aura iblis dan ada di mana-mana datang, ia mulai khawatir. Dengan jeritan, ia melompat ke tanah dan menemukan batu yang kokoh sebelum berlari kembali. Dia mengambil batu itu dan mulai menggali ke dalam cangkang. Ah, kamu akan menggali langsung ke dalam telur mistik seperti itu. Orang kecil itu ragu-ragu. Hairibol membuat isyarat yang artinya itu untuk melengkapi tubuh. Pada kenyataannya, air liurnya sendiri berdeguk saat jatuh ke punggung unicorn. Lebih dari 10 li jauhnya, ada sekelompok orang di wilayah lain yang dipimpin oleh keindahan anggun yang keluar dari dunia ini. Wajahnya yang menawan berkilauan putih, dan dia memiliki mata yang besar dan bersemangat. Tubuhnya anggun, dan pakaian putih menutupi tubuhnya. Dia mengikuti angin saat dia berburu seolah-olah dia ingin menggunakan angin untuk keuntungannya. Di sampingnya, ada seorang wanita tua, serta lebih dari 10 ahli luar biasa lainnya. Episode ke-70, dengan judul Wastrel. Langsung ke dalam alurnya. Dengar, burung ganas itu menangis. Pesta orang-orang yang lebih dari 10 li jauhnya segera dihentikan, dan tampaknya mereka akan bertarung melawan musuh besar, karena mereka bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Pakaian wanita terkemuka putih seperti salju, dan dia sangat cantik di dunia lain. Rambut indahnya berwarna gelap dan lembut seperti sutra halus, dan wajah putih dan oval berkilau tidak menunjukkan rasa gugup saat dia menatap ke jantung pegunungan dengan matanya yang cerah. Karena sangat jauh, dia seharusnya tidak dapat menemukan kita. Di jantung pegunungan, teriakan burung bergema seperti suara 10.000 pedang yang terjalin dan 10.000 kuda yang berlari kencang.
Suaranya mengguncang seluruh gunung, dan batu-batu besar berjatuhan, seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Terlihat jelas betapa menakutkan burung ganas ini. Dari kejauhan, sinar cahaya yang bertabrakan dengan langit dan berfluktuasi seperti laut dipancarkan, dan seolah-olah tungku ilahi abadi terbakar di antara langit dan bumi. Seolah dewa turun ke dunia, cahaya menyinari segala arah. Burung ganas ini pasti keturunan dari Archaic Divine Bird. Awalnya, kami pikir itu sedang mengalami terobosan dan perlu menelan suku dengan lebih dari 1 juta orang untuk mengembangkan esensi darahnya. Baru kemudian kami tahu bahwa itu benar-benar bertelur, kata seorang pria paruh baya. Ini adalah keturunan kuat yang memiliki darah dewa burung kuno, Raja Merak yang mengalir melaluinya. Telurnya sangat penting, dan kita harus mendapatkannya. Setelah meningkatkannya dengan hati-hati, itu bahkan mungkin merekonstruksi sebagian dari kekuatan Archaic God King. Teknik berharganya pernah dianggap tak tertandingi. Wanita tua itu berteriak kegirangan, dan meskipun dia sudah tua, dia masih memiliki semangat yang cerah dan matanya berkedip-kedip dengan simbol perak. Jenis Archaic Descendant ini sudah menjadi makhluk langka dan kuat. Menelusuri kembali ke asal dan akarnya, telurnya tampak lebih misterius dan berharga. Untuk mendapatkan teknik berharga Rainbow Peacock yang matang dari tubuhnya pada dasarnya tidak mungkin. Jangankan harga mengerikan yang harus dibayar seseorang untuk menangkapnya, hanya dalam 1 saat, itu bisa dengan mudah menghancurkan simbolnya sendiri, membuat seluruh proses menjadi tidak berguna. Saat Desa Batu memperoleh mayat Suwani dan menemukan bahwa masih memiliki simbol primitif sebenarnya adalah peristiwa yang sangat langka. Itu adalah keadaan unik yang baru terjadi saat itu. Jika seseorang ingin melacak asal-muasal Archaic Godbird, rahasia Peacock King, mustahil mendapatkannya dari keturunan yang sudah dewasa. Satu-satunya cara adalah membidik telurnya dan membiarkan keturunannya di samping mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa mengintip ke dalam batas-batas teknik berharga Archaic Godbird. Mungkin ada kecelakaan, jadi kita harus segera mengejarnya. Semuanya, tangani ini dengan hati-hati. Mata wanita berbaju putih itu berputar saat bibir kemerahannya memberitahu dengan lembut. Giginya putih berkilau, dan dia memiliki suara yang sangat menyenangkan yang memiliki keindahan yang unik. Itu baru saja bertelur, jadi tubuhnya harus dalam kondisi lemah. Ini adalah kesempatan terbaik. Semua orang mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka khawatirkan menjadi kenyataan. Keturunan Raja Dewa kuno telah kehilangan telurnya sendiri dan menjadi gila. Ia terbang kemana-mana sambil mencari dan mengejar orang yang mencuri telurnya. Little White, lari lebih cepat. Muncul. Orang kecil itu berbalik dan melihat pelangi cahaya ilahi mengalir ke langit. Kekuatan hidup yang kuat yang tampak seperti gelombang laut yang menghantam pantai itu sangat mengejutkan. Seekor burung merak besar keluar dari jantung pegunungan dengan sendirinya. Itu diselimuti oleh lapisan cahaya, dan itu memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dengan kepakan sayapnya, ia menyapu bersih segala sesuatu, termasuk pepohonan dan bebatuan. Cakar kecil Hairy Ball sangat licik. Ia mengambil batu yang kokoh dan melambai dengan sekuat tenaga untuk menembus telur berwarna pelangi ini. Hasilnya adalah bebatuan tersebut telah hancur berkeping-keping, dan cangkang telur tidak rusak sedikit pun karena masih bersirkulasi dalam kilauan-kilauan. Si kecil langsung ketakutan dan berkata, "Bola berbulu, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Burung ganas itu akan menyusul dengan cepat. Dari sudut pandang saya, mari kita buang telur ini dan lari untuk hidup kita." Petik 2. Mata besar bola rambut emas seukuran kepalan tangan itu berputar di dalam rongganya saat itu memeluk telur berwarna pelangi. Ia melirik si kecil dari sisinya dengan arti, "Ini milikku, dilarang membuangnya." Selain itu, tiba-tiba membuat tindakan yang mencengangkan saat ini.
Jika batu tidak bisa menembusnya, ia akan menggigitnya, dan ia menggunakan gigi kecilnya yang berkilauan untuk menggigit kulit telur. Ayah, Hairball berhenti menggigit, teriak si kecil. Ini adalah telur berharga yang misterius dan kuat. Dia selalu berpikir bahwa jika itu benar-benar melahirkan, dia mungkin bisa mendapatkan satu lagi teknik berharga yang mengejutkan dunia. Saat ini, dia sudah memahami, True Primordial Record, jadi budidayanya tidak menjadi masalah lagi. Apa yang paling dia rindukan adalah teknik yang berharga. Di zaman sekarang, teknik berharga sangat langka. Bahkan suku besar dengan puluhan juta orang mungkin hanya memiliki satu teknik berharga penekan klan yang didukung oleh beberapa kemampuan lainnya. Ingin mencari lebih banyak lagi tidak mungkin. Kaca. Di bawah tatapan mengejutkan si kecil, gigi putih salju Hairball benar-benar berhasil menggigit kulit telurnya. Cahaya ilahi berwarna pelangi beredar saat energi esensi kuat yang menakutkan berfluktuasi dengan hebat. Hairball, dasar bajingan. Si kecil marah dan menyesal saat dia mencengkeram kakinya dan membawanya ke belakang. Meski begitu, Hairball tetap tidak melepaskan mulutnya karena ia dengan paksa menggigit cangkang telur sambil menggantung di sana, menggigit seolah hidupnya bergantung padanya. Semuanya sudah terlambat. Telur pelangi yang berharga ini terbelah, dan si kecil tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dibawa kembali oleh Hairball dari jantung pegunungan, jadi dia memiliki otoritas atasnya. Baji. Hairball mulai menghisap dengan gembira dengan semua kekuatannya, dan itu benar-benar mengabaikan cahaya surgawi berwarna pelangi yang meluap di belakangnya. Perut kecilnya membengkak keluar saat mengisap dengan sekuat tenaga. Apalagi sungai besar ini begitu gelap sehingga agak menakutkan. Orang bisa merasakan aura dinginnya dari jauh, dan tidak ada makhluk di sekitarnya. The Archaic Descendant merilis teriakan panjang saat niat membunuhnya mengalir ke langit. Sinar cahaya meledak di sekujur tubuhnya saat ia langsung terjun dengan tujuan untuk melahap semuanya. Belum lama ini, itu telah melahap lebih dari 100 juta orang, dan aura iblis yang sangat menakutkan belum menyebar. Little White melompat ke bawah. Si kecil berteriak dengan keras. Saat ini, mereka tidak peduli lagi. Sungai hitam besar di bawah gunung besar menghalangi jalan mereka. Satu-satunya pilihan mereka adalah memasuki perairan untuk mendapat kesempatan menghindari bencana ini. Unicorn itu ragu-ragu. Menurutnya, sungai ini tidak membuatnya terasa lebih nyaman daripada Archaic Descendant di belakangnya, karena membuat jantungnya bergetar dengan cara yang sama. Namun, pada akhirnya, ia masih mengatupkan giginya dan melompat masuk. Si kecil segera mengambil telur berwarna pelangi dari Hairball, dan memegang leher unicorn untuk menuangkan sisa jus ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, ia jatuh ke sungai dengan suara putong. Saat ia memasuki sungai, darah unicorn hampir membeku karena suhu yang sangat dingin. Meskipun airnya tidak membeku, air itu mengandung kekuatan misterius yang membuatnya sangat dingin sehingga tubuh bisa pecah. Si kecil merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk jarum saat hawa dingin menembus tulangnya, praktis menembus jiwanya. Itu sangat tidak nyaman. Bahkan bola rambut emas meringis. Ia mengepakkan cakar kecilnya dan menendang kaki kecilnya, ternyata, sangat tidak nyaman. Archaic Descendant itu terjun dari udara, tapi dia ragu-ragu setelah mendekat. Pada akhirnya, itu tidak masuk ke air, dan malah berteriak dengan marah. Cahaya ilahi berwarna pelangi melonjak dan menghancurkan gunung tinggi di bawahnya. Di bawah air, unicorn itu berjuang keras karena sangat tidak nyaman. Darahnya hampir berhenti mengalir, namun, untungnya pada akhirnya, ia meminum jus telur berwarna pelangi, yang berubah menjadi cahaya multiwarna yang mencegahnya mati. Mereka tidak mengekspos diri mereka sendiri keluar dari permukaan air dan terus menahan rasa sakit,
karena tubuh mereka mengalir ke hilir untuk menghindari pembunuhan. Tidak bisa bernafas tidak berarti banyak. Dulu ketika si kecil disegel di kuali obat untuk membuat terobosan dengan darah Suani, dia diisolasi dari dunia luar. Cahaya ilahi beredar di dalam tubuhnya, dan menyediakan semua yang dia butuhkan. Di atas sungai, Archaik Descendan mengeluarkan tangisan panjangnya. Bulu ekornya yang indah cerah seperti warna api. Dengan hentakan sayap, ia merobohkan semua pegunungan di dekatnya dan mengikuti ke sungai untuk mengejar. Namun, air sungai hitam ini sangat misterius, dan mencegah indera ketuhanannya untuk dapat mendeteksi sedikit pun aura pencuri telur. Meski begitu, ia masih mengejar selama 4 jam dan terus mondar-mandir di antara wilayah sungai ini untuk mencari musuhnya. Sayangnya, akhirnya menyerah dan dengan marah menangis saat pergi. Setelah kira-kira setengah hari, air memercik ke segala arah, dan kepala si kecil terungkap. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, dan dia menyemburkan sedimen es. Hairibol menjerit saat melompat keluar dari air dan mendarat di atas kepalanya. Ia memeluk lengannya sendiri sambil berlari cepat dan melompat-lompat. Itu menjerit tanpa henti karena itu juga sangat dingin. Si kecil berenang menuju pantai sambil menyeret unicorn kaku yang membeku dan akhirnya membawanya ke rumput. Begitu dia meletakkannya, bebatuan dan tumbuhan di dekatnya tiba-tiba membeku. Aneh sekali. Tidak ada es di air, tetapi menjadi seperti ini segera setelah mereka naik ke pantai. Udara dingin semacam ini sangat mengejutkan. Unicorn itu mengalami cedera parah karena dibekukan. Jika si kecil tidak menggunakan cahaya ilahi di tubuhnya untuk memberi makan dagingnya, dia akan mati di masa depan tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Meski begitu, luka-lukanya masih sangat berat. Tanpa obat yang berharga, itu mungkin tidak bisa bertahan. Hairibol, dasar bajingan. Kamu yang menyebabkan masalah ini, jadi cepat buat setetes darah untuk menghidupkannya kembali. Orang kecil itu berteriak. Hairibol mengguncang tetesan air dari bulunya. Setelah mengguncang tubuhnya secara tak terkendali, ia memutar matanya dengan seluruh kekuatannya. Orang kecil itu hanya pulih setelah beberapa saat, karena dia baru saja akan membeku, terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya bahkan lebih kuat daripada pemuda dari binatang ganas Archaik, dia masih hampir membeku di dalam sungai itu. Akhirnya, sampah yang menyebabkan masalah 2 kali, Hairibol dengan enggan memeras setetes darah emasnya untuk menghidupkan kembali unicorn. Di samping sungai hitam besar, sekelompok orang berhenti sambil melihat puncak gunung yang dihancurkan oleh Archaik Descendan. Mereka melamun karena di tangan wanita tua itu ada sepotong kecil cangkang telur yang digigit dan dijatuhkan ke jalan oleh Hairibol. Makhluk apa ini yang benar-benar bisa memakan telur dari keturunan burung dewa kuno? Ini terlalu sia-sia, aku berharap aku bisa menelannya hidup-hidup, kata seorang pria muda dengan marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menemukan hasil yang begitu mengejutkan selama pengejaran mereka. Pencuri telur itu melompat ke Moon River. Apakah itu hidup atau tidak, tidak diketahui. Seorang pria paruh baya menghela nafas. Sungai ini sangat terkenal. Ada legenda bahwa ada 10 bulan surgawi. Selama pertempuran kuno, 9 dari mereka jatuh dan salah satunya jatuh ke sungai ini, menjadikannya situs pemadaman kehidupan. Selama beberapa hari berikutnya, si kecil menjadi buas lagi. Dia tidak punya pilihan selain membunuh burung ganas dan binatang buas. Selama perjalanannya melalui pegunungan, seluruh tubuhnya menjadi berlumuran darah dan bahkan pakaian kulit binatang di tubuhnya menjadi usang. Dia tidak melakukan perjalanan dengan sangat cepat karena unicorn itu belum pulih sepenuhnya. Sehingga, perjalanannya pun tertunda. Setelah 2 hari, luka unicorn itu akhirnya hampir sembuh. Tidak hanya itu, dia mendapat banyak manfaat dari meminum jus telur burung pelangi serta setetes emas dari darah Zuyan,
membuatnya menjadi gunung yang lebih hidup dan bersemangat. Simbol di dalam tubuhnya secara bertahap mengembun, dan dicetak ke tulangnya. Zizi, Hairibol memperingatkan dan tiba-tiba bereaksi. Bulu emasnya kehilangan kilau dan berubah menjadi warna putih pucat. Pada saat yang sama, matanya yang besar menjadi putus asa dan kehilangan semua ekspresi. Orang kecil itu terperangah, karena bola berbulu ini sebenarnya berpura-pura bodoh dan menjadi seperti ini. Di sekitar waktu yang sama, dia tiba-tiba juga merasakan reaksi karena lebih dari 10 orang mengelilinginya dari keempat sisi. Mereka dipimpin oleh seorang wanita berbaju putih. Rambutnya yang indah menutupi bahunya, dan kulit putih saljunya yang berkilau seindah batu giok. Dia memiliki bulu mata yang panjang di wajah oval, dan matanya secerah kristal. Seperangkat gigi murni dan putih seperti mutiara berjejer di belakang bibir merah padamnya. Tiba-tiba melihat sekelompok orang di dalam gurun besar secara alami mengejutkan si kecil saat dia menatap ke arah mereka. Namun, orang-orang ini bahkan lebih terkejut karena manusia di seberang mereka masih anak-anak. Menjadi sangat kecil, bagaimana dia bisa muncul di gurun sendirian? Itu sangat tidak masuk akal. Adik laki-laki, apakah kamu sendirian? Pemimpin wanita itu mulai tersenyum cemerlang, dan sepasang matanya yang cerah terlihat sangat hidup. Bibir merahnya lembab, dan giginya yang seperti mutiaranya berkilau, dan itu membuat semua hati pria yang hadir bergetar. Halo kakak perempuan. Saya datang ke sini dengan kakek saya, lelaki kecil itu tertawa malu-malu. Meski seluruh wajahnya ternoda dan pakaian kulit binatang itu sudah usang dan penuh darah, matanya yang besar dan cerah masih membuat orang merasakan ketulusan dan kesederhanaan. Semua orang mengangguk karena mereka tidak percaya bahwa seorang anak dapat melakukan perjalanan melalui gurun pasir yang begitu besar sendirian. Satu-satunya penjelasan adalah ada orang dewasa lain yang mengikutinya di dekatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.